Bonding. Namanya kuliah Urmia. Oke, kuliah Urmia. Saya baca ya, biar kita sama-sama ya. Oke. Dalam perjalanan ke Laut Kaspia, Yesus telah berhenti beberapa hari untuk istirahat dan pemulihan di kota Persia kuno Urmia, di tepian barat Danau Urmia. Nah, ini Urmia itu ada sekarang di Iran. Danaunya gede banget, and so beautiful. Dan warnanya merah karena saltnya tinggi. Jadi dia ada di sebelah, di tepian barat Danau Urmia. So beautiful kan Urmia. Pada pulau terbesar dari gugusan pulau yang terletak tidak jauh lepas pantai dekat Urmia, terdapat sebuah bangunan besar, sebuah amfiteater kuliah yang didedikasikan untuk roh agama. Artinya apa? Spirit of religion kan. Roh, mereka nggak bicara agama. Spirit dari agama itu adalah apa itu? Roh agama. Ya. Bangunan ini sebenarnya sebuah kuil untuk filsafat agama-agama. Kuil agama ini telah dibangun oleh seorang pedagang kaya, warga Urmia dan ketiga anaknya. Orang ini adalah Simboiton dan terhitung di antara nenek moyangnya banyak bangsa yang berbeda-beda. Oke, jadi dia pedagang kaya, orang kaya, dia mau membangun kuil ini, ya. Jadi kira-kira dia seorang filantropis bukan? Ya. Iya. Jadi gini, dia udah kaya, materinya udah banyak, kok dia mau bangun kuil agama ini dan tujuannya untuk apa? Dan terhitung di antara nenek moyangnya banyak bangsa yang berbeda-beda. Maksudnya apa ini? Ada yang bisa jelasin nggak? Dari ibaratnya pluralis gitu. Oke, tapi root nenek moyang dia itu dari Van. Tahu Van kan? Ya, Van. Tahu nenek Van. Turunannya dari situ tuh. Ya. Ya, Pak Yusuf pasti apa? Van itu tokoh yang menyelamatkan dunia sebenarnya waktu terjadi pemberontakan Lucifer, sampai Adam datang baru dia meninggalkan. Nah, jadi Simboiton ini adalah orang Persia, seorang filantropis. Ya. Ceramah dan diskusi di sekolah agama ini mulai pukul 10 setiap paginya dalam seminggu. Sesi sore dimulai pukul 3. Jelas banget. Pukul 10 pagi, pukul 3, ya, dan perdebatan malam dibuka pada pukul 8. Simboiton adalah salah satu dari 3 anak laki-laki. Simboiton atau salah satu dari 3 anak lakinya selalu memimpin sesi pengajaran, diskusi, dan debat. Artinya pengajaran, jadi jam 10 itu pengajaran, jam 3 itu diskusi, jam 8 itu debat. Dibagi 3 tuh. Pendiri sekolah agama yang unik ini hidup dan meninggal tanpa pernah mengungkapkan keyakinan agama pribadinya. So, orang nggak tahu agamanya apa. Ya. Nah, pada beberapa kesempatan, Yesus ikut serta dalam diskusi ini, dan sebelum ia meninggalkan Urmia, Simboiton mengatur rencana dengan Yesus agar ia tinggal dengan mereka selama 2 minggu pada perjalanan kembalinya. Dan Yesus dikasih nih, 24 kuliah tentang persaudaraan manusia. 24 kuliah tentang apa nih? Persaudaraan, the brotherhood of mankind. Yang mau kita bikin ini. Betul Pak Imbang? Ya. Ini kuliahnya Yesus. Jadi kalau kita mau bikin brotherhood of mankind, gimana caranya? Kita harus dengar kuliahnya Yesus. Bicara maksudnya seperti itu. Jadi ibu ini juga nggak akan confuse Bu. Sekarang ya, karena ada guidance. Ya. Kuliahnya 24 dan memimpin 12 sesi malam pertanyaan, diskusi, dan perdebatan. 12 sesi malam. Jadi Yesus di sana itu ada 36 hari. Ya. Mengenai secara khusus dan tentang persaudaraan umat manusia pada umumnya. Jadi ada khusus pada umat manusia. Sesuai dengan rencana ini, Yesus singgah di sana pada perjalanan pulang dan menyampaikan kuliah ini. Kuliah ini adalah paling sistematis dan formal dari semua ajaran guru di Urantia. Artinya apa? Guru ini. Paling sistematis dan formal dari semua ajaran guru. Jadi memberikan step by step langkah protokolnya ya kalau menurut bahasanya Pak Richard. SOP-nya, how to-nya. Oke, jadi kalau kita baca orang Kristen, baca Bible, atau kita baca The Life of Jesus di part 4, itu nggak sistematis.
dibandingkan dengan ajarannya dia. Betul nggak? Kan yang kita cerita itu sentil-entil kan, thread begini, thread. Makanya kita punya pengertian, oh iman begitu, kita berdebat soal iman, karena nggak sistematis. Jadi kuliah ini dari semua kehidupan Yesus, menurut saya ini yang paling penting, karena sistematis dan formal dan kita nggak akan ada salah interpretasi. Agree? Oh, ya. Gimana Suhu? Pak Yusuf? Ya. Oke. Tidak pernah sebelum atau setelahnya, dia berbicara begitu banyak tentang satu subjek, satu loh. Seperti yang terkandung dalam kuliah dan diskusi tentang persaudaraan manusia ini. Artinya dia apa? Dia bicara soal yang mau Pak Imbang, Pak Kun, dan kita semua kawan-kawan mau melakukan mengenai brotherhood of mankind, persaudaraan manusia ini. Pada kenyataannya kuliah ini adalah tentang kerajaan Tuhan dan kerajaan manusia. Wah, ini udah masuk spiritual kalau begitu, nggak cocok dengan dunia sekarang, kan gitu kan artinya. Berarti kita bicara mengenai agama, enggak ada yang bicara agama. Dia bicara spiritual, enggak ada yang bicara spiritual. Coba kita lihat. Ada berapa agama di sana yang join di situ? Lebih dari 30 agama dan aliran keagamaan terwakili pada pengajar filsafat agama ini. Guru-guru ini dipilih, didukung, dan diakui penuh oleh kelompok keagamaan masing-masing. Jadi kalau orang agama Hindu yang ke sana dipilih tuh, didukung dan diakui oleh kelompok. Oke, tepat. Jadi tempatnya si Boyton ini terkenal sekali nggak? Otomatis terkenal. Otomatis bro, semua datang ya, didukung kelompok agama. Pada masa ini ada sekitar 75 guru di fakultas ini. Dan mereka tinggal di pondok-pondok yang masing-masing menampung sekitar selusin orang, selusin 12. Jadi kalau ada 75, mereka kira-kira ada 6 pondok. Pondoknya gede banget. Saya punya arkeologinya. Saya cari tuh pondoknya seperti apa tuh. Udah ke wipe out tuh. Udah kebakar ya. Tapi ada arkeolog yang menggambarkan itu. Artinya mereka itu makan tidur semua gratis kan di sana. Siapa yang biayain? Simbotan itu. Sekaligus. Ini maksud saya Bu Rini, jadi kita kasih ini kayak gini Bu, kontribusi kita gini, tapi untuk hal yang besar Bu Rini. Ya. Nah, pada masa ini ada sekitar 75 guru di fakultas ini, dan mereka tinggal di pondok-pondok yang masing-masing menampung sekitar 1.000 orang. Setiap bulan baru, kelompok ini diubah dengan membuang undi. Intoleransi. Ingat nggak Evagis? Evagis ingat nggak? Salah satunya I-nya itu kan intoleransi kan, betul? I-nya, justru I-nya. Intoleransi, kecenderungan suka berbantah, atau semua sifat lain yang mengganggu kelancaran komunitas itu akan berakibat pemecatan segera dan langsung terhadap guru yang mengganggu itu. Dia akan dipecat tanpa basa-basi dan orang alternatifnya yang menunggu akan segera menggantikannya. Artinya apa? Artinya ini banyak waiting list nih yang mau bicara di situ. Berarti tingkat spiritualitinya kan tinggi waktu itu 2000 tahun yang lalu. Ada kelompok seperti itu, ya, dan waiting list, gitu ya. Para guru dari berbagai agama ini membuat upaya besar. Nah ini nih, jadi setiap agama ketika dia datang pembicara, dia membuat upaya besar untuk menunjukkan seberapa mirip agama mereka sehubungan dengan hal-hal mendasar dari kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Nah ini harus kita garis merahin. Ya, semua agama harus menunjukkan seberapa mirip agama mereka berhubungan dengan hal mendasar dari kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Ada falsafah Mota nggak di situ? Ada orang mengenal dunia Morontia nggak di situ? Nah, dia harus bicara mengenai itu supaya manusia punya hope bahwa life bukan hanya di sini aja, tapi nanti setelah kita meninggal ada, dan kita tahu goal kita apa. Ini adalah bagian dari training. Ini training. Karena ketika mereka begitu, ketika mereka pulang ke sekolahnya masing-masing, mereka bisa mengajarkan pada pengikut kita seperti itu. Doktrinnya apa? Hanya ada satu doktrin yang harus diterima untuk mendapatkan kursi di fakultas ini. Setiap guru harus mewakili agama yang mengakui Tuhan, suatu jenis ketuhanan tertinggi. Keren nggak tuh?
Ada 5 guru independen di fakultas ini yang tidak mewakili agama terorganisir apapun, dan sebagai guru independen seperti itulah Yesus muncul di depan mereka. Nah, sekarang untuk menceritakan apa yang Yesus sampaikan, seharusnya buat kita bagus nggak kalau itu bisa disampaikan? Kuliah yang sistematis tadi. Iya. Tapi kalau nggak ada gimana? Nah, sekarang buku Urantia mau menyampaikan itu. Tapi apa yang terjadi? Di antara malaikat berantem. Jangan disampaikan, sampaikan, jangan disampaikan. Kenapa? Ya, di sini ketika kami para makhluk tengah. Jadi chapter ini ditulis oleh makhluk tengah, Mitrius. Ya, mempersiapkan ringkasan ajaran Yesus di Urmia. Ya, dia mau meringkas ajaran Yesus. Timbul perselisihan antara serafim jemaat penjaga keagamaan dan serafim kemajuan menaiki kebijaksanaan, memasukkan ajaran-ajaran ini dalam perwahyuan Urantia. Saya stop dulu di situ. Ada yang mau komen nggak? Kalau itu bagus, yang akan disampaikan Yesus, masukin aja dong di perwahyuan Urantia ini. Kenapa makhluk ada perselisihan antara serafim penjaga keagamaan loh sini, dan kemajuan? Kira-kira apa? Mengenai wisdom memasukkan ajaran dan perwahyuan Urantia. Berarti ada yang setuju, ada yang enggak. Yang ini jangan dimasukin, yang ini dimasukin, kira-kira gitu kan? Halo? Ya. Nah, sekarang katakanlah ya, serafim keagamaan berkeberatan. Katakanlah. Serafim kemajuan bilang, ya sampaikan aja semua. Tapi yang keagamaan keberatan. Kenapa yang keagamaan keberatan? Itu dulu coba. Kenapa serafim yang keagamaan keberatan? Itu dulu. Ajaran agamanya kan bubar. Dan itu Pak Yusuf tiap hari udah bilang, agama itu kan diatur sama orang-orang yang mengatur. Jadi kita tergantung sama orang yang mengatur itu. Kan gitu Pak, 2 minggu lalu Bapak gitu. Yang intervensi itu. Iya, buat apa kita punya agama dong? Kan gitu kan Pak? Tapi Pak Nugroho mengatakan nggak bisa, agama itu perlu. Karena dari agama bangun spiritual, kan gitu Pak. Nah itu diskusinya Pak Kun sama Pak Nuk. Pak Yusuf sama Pak Nuk itu sama dengan diskusinya serafim penjaga keamanan dan serafim kemajuan. Pak Yusuf mewakili serafim kemajuan, Pak Nugroho mewakili serafim penjaga keagamaan. Kira-kira kan begitu Pak. Di kita kan terjadi itu. Itu yang menurut saya yang tersembunyi ya di diskusi kita. Karena videonya saya lihat berulang-ulang. Nah, kalau sekarang mereka sepakat memasukkan ajaran-ajaran yang sangat lengkap dari Yesus, itu wahyu nggak buat kita? Buat kita yang lagi mencari bentuk brotherhood of mankind dalam keadaan seperti ini. Nah, sekarang dia kasih tahu alasannya kenapa mereka itu ada perselisihan. Mereka kasih tahu. Nah, dikasih tahunya gini. Kondisi abad ke-20 yang berlaku baik dalam agama maupun pemerintahan manusia adalah begitu berbeda dari yang berlaku pada zaman Yesus, sehingga memang sulit untuk menyesuaikan ajaran guru di Urmia terhadap masalah kerajaan Tuhan dan kerajaan manusia sebagaimana fungsi dunia ini ada pada abad ke-20. Jadi dia bilang, kalau ini kita terapkan di situ, persis seperti yang disampaikan Yesus, kompleksitas pada abad ke-20 udah berbeda, seperti Grace bilang. Spiritual seorang pada waktu itu tinggi, karena kompleksitasnya rendah. Jadi kalau kompleksitas kita kompleks, apa yang disampaikan oleh guru itu nggak bisa applicable. Oleh karena itu, esensinya diambil, tanpa mengganti, tapi dibikin yang sesuai dengan, jadi artinya, yang tadi saya sampaikan, mana lebih tinggi spiritualitinya 2000 tahun yang lalu atau sekarang, kan? Itu ya. Nah, ini kita udah dapat jawabannya, don't worry loh, even mereka lebih tinggi, kalian saya kasih juga nih apa yang katanya Yesus mengenai brotherhood of mankind, ini loh, itu bisa implement ini loh. Nangkep nggak? Kenapa tadi saya bawa diskusinya ke sana, Pak? Pun nangkep nggak? Nangkep Prof, ya, nangkep. Jadi kelihatannya nggak berhubungan video tadi, tapi maksudnya itu. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi 2000 tahun itu maksudnya itu. Don't worry, ya.
kondisi abad ke-20, sehingga memang sulit menyelesaikan ajaran guru dihadap masalah kerjaan pada ke-20. Sulit. Nah, kami tidak pernah mampu merumuskan pernyataan tentang ajaran guru yang dapat diterima oleh kedua kelompok serafim pemerintah Parmet ini. Jadi Mitweyer juga nggak tahu nih, ribut nih dua ini. Gimana hasil masuknya? Akhirnya gimana? Melkisedek turun tangan. Melkisedek, ketua komisi pewahyuan, ketua komisinya loh, pewahyuan, menunjuk sebuah komisi 3, ada 3 Mitweyers dari kami, untuk mempersiapkan pandangan kami tentang ajaran urnia guru sebagaimana disesuaikan dengan kondisi agama dan politik abad ke-20 di Urantia. Bingo, dapat jawabannya gitu. Oleh karena itu, kami 3 makhluk tengah sekunder menyelesaikan penyesuaian ajaran Yesus tersebut, disesuaikan, menyatakan ulang, mengulangi pernyataannya, sebagaimana yang kami akan terapkan pada kondisi dunia masa kini, dan kami sekarang menyajikan laporan ini seperti demikian setelah diedit oleh Melkisedek. Jadi ini yang membuat ini Melkisedek, bukan Mitweyers, true or not? Nah, yang disampaikan ada 3 hal. Dia bicara mengenai sovereignty, kedaulatan. Kedaulatan ilahi dan manusia, bawah lagi ini. Terus, kedaulatan ilahi dan manusia. Kedaulatan politik. Yesus bicara kedaulatan politik. Jadi, kata Ibu ini memang nggak salah kita bicara politik. Karena bicara, Yesus bicara itu. Yang ketiga, hukum, kemerdekaan, dan kedaulatan. Semuanya ini sovereignty. Menariknya. Ya, luas sekali tapi Pak. Apa? Luas sekali tapi cakupannya. Luas Oke. dan dalam. Iya, jadi maksud saya, kerja yang mau kita lakukan ini almost impossible kan? Tapi kita punya guidance. Kita punya SOP. Langsung dari Melkisedek nih. Sekarang kelompok-kelompok lain yang mau bikin ini di luar kita pasti nggak akan selengkap ini. Artinya kita nggak perlu takut, kita pasti dibimbing oleh satu jaster. Coba renungkan. Kita bicara strateginya harus begini, begitu, begini. Ini udah yang paling benar. Ini kuliahnya bisnis yang paling lengkap, paling sistematis. Ini udah diedit oleh Melkisedek yang pewahyuan. Ini wahyu buat kita. Jadi Imbang mencari-cari cara, apapun mencari cara, saya mencari cara, Ibu Rini mencari. Ini nih. How-nya Bu, ini Bu. Nanti kita masing-masing kontribusi, oh saya bisa di sini nih. Saya bisa kontribusi. Nggak usah semua Bu, tapi kita baca semua nanti ya. Nggak usah semua, tapi oh saya bisa kontribusi di sini. Saya bisa kontribusi di sini. Paham nggak Bu Rini? Oke. Are you scared? Belum kebayang how to-nya. Oh ya, but are you excited or are you scared? Atau dia apa sebagainya? More into excited because it is a hope that we can contribute more. Yes. Kalau Imam excited atau scared? Atau menantang? Mantap. Kalau Pak Yusuf saya udah tahu. Dia bilang lanjut. Excited Pak. Pak Gun gimana? Excited ya, the new Oh. experience, excited. Bro, ini kita lagi membuat satu strategi. Kita dikasih tahu nih sama Tuhan nih melalui Melkisedek. Coba yuk rasakan itu. Yang kita lihat ini teks yang dibuat oleh Tuhan, bro. Melalui Melkisedek, melalui Yesus. Nebadon, pemilik lokal universe ini. Ikutin tiap words. Ini yang harus bacanya dari Tuhan nih, bro. Ini bukan Richard yang bikin, bukan. Ini dari Tuhan yang bikin. Belik di diri nggak bulu kuduk. Saya nggak tahu ya, perasaan saya begitu. Wow, God answering my prayer. Lihat dong. Gimana ya baik? Ngerti nggak? Pak Kun ngerti maksud saya, Pak? Iya, How big, sangat ya. Ibu Saya ini ngerti, merasakan, Bu? How big it is, Bu? ya. Iya, it is very big. Sampai saya merasa kecil loh Pak, terus terang aja.
Kita kan sering baca Sigmund Freud bilang gini, kita belajar, oke. Gustav Jung bilang gini, oke, Karl Marx bilang. Ini God yang bilang loh. Dan langsung related dengan apa ini. Dan elemen-elemen, dua elemen paling penting Pak Gun sama Pak Ibang yang sudah ada yang jadi ujung tombak. Ibu Pak Yusuf, kita yang harus punya wisdom baca ini. Saya kira Ibu ini yang Pak Yusuf punya wisdom itu. Gitu. Itulah tadinya saya bilang, pertanyaan saya di video, kita ini kelompok spiritual nggak? Ingat nggak? Ya, Atau omdo? virtual lah. Ini pelajaran formal dan sistematis. Artinya yang dikasih ini formal banget loh. Tapi wisdomnya harus kita dapat. Ini pelajaran paling lengkap, paling sistematis dari Jesus. Dan diedit oleh Melkisedek. Jadi saya ini, baca ini merasa blessed banget. Kalau udah baca ini ada petunjuk, kita ada rasa keraguan lagi nggak? Ada rasa takut nggak? Nggak ada loh. Ya.